aku hanya ingin menegaskan bahwasannya perselingkuhan itu bisa dilakukan oleh siapapun. Bahwa setiap orang, setiap manusia biasa itu punya potensi untuk berselingkuh. Baik kamu, aku, kita semua punya potensi untuk melakukan itu. Hai, terima kasih sudah mampir di channel aku, Perempuan Bicara, Fani Sukeri. Di channel ini kita akan berbagi berbagai hal tentang perempuan. Sebelum lanjut, subscribe dulu, like, dan bunyikan bel notifikasinya. Pada konten pertama ini aku tertarik untuk sharing tentang perselingkuhan karena aku melihat di masyarakat kita ada pola-pola yang bergeser ya. Orang mulai tidak terlalu mengindahkan lagi yang namanya agama, norma yang ada di masyarakat, hukum, dan dampak psikologisnya juga terhadap pasangan yang ditinggalkan, yang diselingkuhi, atau juga dampak psikologis kepada anak-anak dan keluarga yang lainnya. Sekarang kita lihat dulu datanya. Ada data perceraian di Indonesia, ini bersumber dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2009. Data kita ambil dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018. Di tahun 2018 ini angkanya di tahun 2015 itu angkanya masih di angka 353.843, tapi di tahun 2018 itu sudah naik menjadi 27% atau di angka lebih dari 400.000. Nah, pada tahun 2018 ini juga kalau kita rata-ratakan, ini dalam per jamnya kasus perceraian itu berkisar dari 46 sampai 47 kasus. Ya, kasus perceraian. Kita bahas perceraian dulu secara umum karena dampak dari perselingkuhan itu ya salah satunya perceraian, walaupun ada juga yang tidak berakhir dengan perceraian, itu banyak ya. Biasanya kalau di Indonesia dominan kalau perempuan lebih memilih memberikan kesempatan kedua, tapi biasanya untuk laki-laki lebih memilih mengakhiri perceraian mengakhiri perkawinan maksudnya. Nah, kemudian berbagai alasan perceraian itu di Indonesia kalau berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, ini pada tahun 2017 ada 13 alasan. Alasan yang paling besar itu yang menduduki urutan pertama adalah perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Yang di urutan kedua adalah ekonomi, masalah ekonomi, dan di urutan ketiga adalah meninggalkan salah satu pihak. Meninggalkan salah satu pihak ini termasuk di dalamnya ketika kita memiliki ada laki-laki lain atau ada perempuan lain ya, sehingga memilih meninggalkan pasangan sah kita. Nah, ini menduduki urutan ketiga dari 13 alasan yang biasanya menjadi alasan dalam kasus perceraian di Indonesia. Kemudian ini ada menurut sebuah jurnal ya, jurnal Couple dan Psikologi, dilansir oleh sebuah web parenting. Nah, di sini menyebutkan ada 5 penyebab utama perceraian. Nah, di sini agak berbeda dengan yang data yang dikumpulkan oleh Badan Direktorat Jenderal
peradilan agama tadi. Di sini justru yang menjadi urutan pertama adalah ketiadaan komitmen. Nah, selingkuh berada di urutan kedua. Yang ketiga adalah konflik dan pertengkaran yang buruk. Kalau tadi pertengkaran terus-menerus itu menjadi alasan utama, tetapi justru kalau di hasil studi yang ditulis di dalam jurnal ini justru konflik dan pertengkaran berada di urutan ketiga. Perselingkuhan berada di urutan kedua. Kemudian menikah terlalu muda itu di urutan keempat, dan masalah keuangan. Justru di sini masalah keuangan menjadi urutan kelima. Kalau data sebelumnya berada di urutan kedua. Kita masuk pada data yang selanjutnya, yaitu angka perselingkuhan wanita di Indonesia memuncaki presentasi terbanyak di Asia Tenggara. Ini survei yang dilakukan oleh sebuah aplikasi kencan dating. Di sini menyatakan bahwa yang terbesar ya, warga negaranya atau penduduknya yang terbanyak melakukan perselingkuhan adalah di negara Thailand, yang kedua adalah Indonesia, dan yang paling rendah adalah di Malaysia. Di Thailand 50%, di Indonesia 40%, dan di Malaysia 20%. Nah, pada situs ini juga menemukan bahwa wanita Indonesia ini 10% lebih banyak berselingkuh dibandingkan dengan pria. Pria baik di negara kita sendiri Indonesia maupun di negara Asia Tenggara lain. Jadi menurut situs ini perempuan Indonesia itu menduduki peringkat yang pertama pada kasus perselingkuhan. Dan tentang persepsi, ya, persepsi ini pendapat antara pria dan wanita Indonesia tentang perselingkuhan. Ya, ini masih menurut aplikasi dating ini. Bagi pria, wanita itu berselingkuh ketika dia bertemu dengan pria lain bukan karena sesuatu yang penting dan tanpa sepengetahuan pasangan. Nah, sedangkan bagi perempuan, laki-laki itu dianggap berselingkuh ketika dia sudah berinisiatif untuk berkenalan dan berkirim pesan dengan perempuan lain. Data yang sudah aku tampilkan tadi menurut aku itu hanya sebuah data representatif. Pada realnya, pada faktanya mungkin angkanya lebih kecil, mungkin juga lebih besar daripada itu. Pada konten kali ini aku hanya akan fokus berbicara tentang perselingkuhan secara umum, tidak akan bahas dulu secara mendetail ya. Kita akan bahas secara mendetail nanti lebih lanjut kenapa orang berselingkuh, akibat-akibatnya, terus bagaimana cara mengatasinya, cara mendeteksi orang berselingkuh. Itu akan kita bahas pada konten-konten selanjutnya. Tapi pada konten kali ini aku hanya ingin menegaskan bahwasannya perselingkuhan itu bisa dilakukan oleh siapapun. Bahwa setiap orang, setiap manusia biasa itu punya potensi untuk berselingkuh. Baik kamu, aku, kita semua punya potensi untuk melakukan itu. Kenapa aku katakan seperti itu? Karena di dalam diri setiap manusia itu ada yang namanya hawa nafsu. Dan hawa nafsu selalu berorientasi untuk mencari kesenangan. Tapi nanti ada yang namanya akal untuk memfilter dan mengendalikan. Hal yang harus kita lakukan adalah jaga diri dan jaga pasangan kita. Selalu lakukan komunikasi dan selalu berusaha saling memahami,
satu sama lain antara pasangan kita. Manusia sebagai makhluk individu, dia juga memiliki kelemahan-kelemahan. Kadang-kadang karena mungkin banyak masalah dan sebagainya, ada kalanya akal itu tidak berfungsi dengan maksimal. Disinilah fungsi dari kita ataupun kamu, aku sebagai seorang pasangan harus mampu membantu dan mengendalikan pikiran pasangan kita. Caranya bagaimana? Caranya ya dengan cara kita berusaha memahami karakter pasangan kita dengan komunikasi tadi. Kalau kita benar-benar saling mencintai ya, saling mencintai satu sama lain, itu komunikasi pasti akan bisa berjalan dengan lancar. Orang itu antar pasangan itu berkomunikasinya caranya macam-macam. Tidak harus selalu ngomong ya, speak, nggak harus selalu seperti itu. Ada yang mereka sebenarnya tidak terlalu banyak ngomong, diam-diaman aja, tapi mereka mengerti. Dari bahasa tubuh satu sama lain saja sudah mengerti. Tidak perlu lagi mereka terlalu banyak bicara. Itu yang kalau orang yang benar-benar sudah pada level benar-benar saling mencintai. Oke, nanti kita akan bahas ya, banyak sekali sebab-sebab perselingkuhan itu, tapi tidak di konten ini. Ada yang faktor memang dari dalam diri, ada yang faktor dari luar. Tapi apapun itu, yang bisa mengendalikannya, yang berperan, memegang peran paling penting untuk mengendalikan itu adalah diri kita sendiri, akal kita. Akal yang disertai iman, itu adalah akal yang paling hakiki. Oke, untuk konten pertama ini cukup dulu sampai di sini. Akan kita bahas di konten selanjutnya tentang perselingkuhan secara lebih dalam. Makanya jangan lupa di subscribe, di like, dan dibunyikan juga bel notifikasinya. Oke, terima kasih. Bye-bye.